Niat begitu dibutuhkan, dipentingkan, sampai ulama mustahid kita mengatakan tak bisa dipisahkan antara niat dengan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ila akhir ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minas syahidin was-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayahanda dan ibunda yang dirahmati Allah, kembali kita memuji kebesaran Allah, bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni nikmat iman dan Islam, serta nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat hadir di masjid yang kita cintai dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah dan sekaligus mendengarkan tausiah. Semoga Allah memberikan kekuatan dan keistiqomahan kepada kita untuk selalu menjalankan perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Salawat berangkaikan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk mencontoh serta menteladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Supaya kita selamat di atas dunia, terlebih-lebih di alam akhirat. Kita berharap semoga di hari kelak kemudian mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda dan ibunda yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, adapun judul tausiah kita yakni niat merupakan penentu apakah ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak. Niat menunjukkan keberhasilan seseorang dalam beramal. Artinya niat begitu dibutuhkan, dipentingkan, sampai ulama mustahid kita mengatakan tak bisa dipisahkan antara niat dengan amal. Sebagaimana disampaikan Imam An-Nawawi, bahwasanya niat itu
letaknya dalam hati, bisa dilapaskan. Yang paling penting, niat harus diletakkan dalam hati. Demikian juga disampaikan Imam Fakhruddin, bahwasanya niat itu seimbang kalau kita mengucapkannya dengan lisan dan diletakkan dalam qalbu. Maka kata ulama kita, niat itu menjadi rukun dalam setiap ibadah yang kita kerjakan. Kalau salah niatnya, kalau tidak betul niatnya, maka itulah yang diperoleh. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah berfaedah amal yang kita lakukan. Sebuah hadis diungkapkan, disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal tergantung, setiap perbuatan tergantung niatnya. Kalau niatnya baik, maka baiknya dapatnya. Tapi kalau niatnya buruk, maka buruk pula yang dia dapat. Sampai-sampai Rasul mengatakan, nanti di akhirat akan dipanggil beberapa golongan, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, orang yang berjihad, ditunjukkan segala amalnya di dunia, hari-harinya berjuang untuk menegakkan agama Allah. Kemudian ditanya Allah, benarkah ini hai hambaku? Benar ya Allah, aku melakukannya untuk menegakkan agama-Mu ya Allah, supaya hidup agama Engkau ya Allah. Karena Engkau ya Allah. Apa kata Allah? Hai hambaku, engkau bohong. Engkau bohong hai hambaku. Engkau bukan melakukan berjihad untuk menegakkan agama, bukan untuk karena aku, kata Allah, tapi engkau supaya disebut seorang pahlawan, supaya engkau disebut orang yang berjihad, mati syahid, bukan karena aku, kata Allah. Setelah itu ditimbang amalnya, dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terakhirnya dia dimasukkan ke neraka, ke dalam neraka. Dipanggil lagi yang kedua, golongan yang kedua, orang yang rajin menuntut ilmu, orang yang rajin membaca Quran. Diperlihatkan kepada dia apa yang dilakukan di atas dunia. Kemudian Allah menanyakan kepadanya, hai hambaku, benarkah demikian? Ya Allah, aku menuntut ilmu supaya dapat menjalankan syariat-Mu ya Allah, karena Engkau ya Allah, dan aku membaca Quran untuk mendapatkan rahmat-Mu ya Allah. Apa kata Allah? Kamu bohong ya Pak. Kamu bohong. Engkau melakukannya supaya engkau disebut orang alim, supaya engkau bisa berdebat. Engkau membaca Quran bukan karena aku,
supaya engkau disebut qori, pandai membaca Quran. Kemudian dihisab, ditimbang amalnya, terakhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka. Golongan ketiga dipanggil lagi. Orang ini adalah orang yang suka berinfak, bersedekah. Seluruh hampir hartanya digunakan untuk menyumbang. Apa kata Allah? Benarkah ini yang aku? Jawab hamba tersebut, ya Allah, aku melakukannya. Semua rezeki yang ku dapat, yang ku terima dari Engkau ya Allah, ku sedekahkan demi mengharap ridhomu ya Allah. Kata Allah, kamu bohong hai Allah. Bukan karena aku engkau melakukannya, karena engkau ingin disebut orang dermawan. Kemudian ditimbang, dihisab, terakhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Kesimpulan apa dikatakan? Disarankan ini hadis oleh ulama kita, beginilah orang yang beramal yang tidak karena Allah. Siapa yang lebih banyak amalnya dari orang yang berjihad di jalan Allah? Orang yang menuntut ilmu, orang yang membaca Quran, dan orang yang mendermakan hartanya. Sungguh mereka itu begitu banyaknya amal ibadat yang dilakukan. Tetapi kenapa ia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka? Karena niatnya tadi. Niatnya bukan karena Allah. Sering kita membaca, mengucapkan niat di akhirnya lillahi ta'ala. Ketika berwudu, nawaitu wudu'a li rab'il hadasi asfari fadlillahi ta'ala. Salat demikian juga, lillahi ta'ala. Puasa juga demikian. Di akhirnya kita mengatakan lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu beratnya ayahanda dan ibunda untuk menjadi orang ikhlas semata-mata karena Allah. Untuk itu kita harus sering berbuat, karena orang ikhlas itu istiqomah. Mintalah kepada Allah seperti yang diajarkan Rasulullah. Allahumma rzuqnal ikhlas. Ya Allah, berikan kami keikhlasannya setiap beramal ya Allah. Hari ini mungkin infak kita yang ke-100 belum ikhlas. Seterusnya mungkin yang ke-200, mungkin yang ke-300, terus berinfak, beramal terus menerus. Termasuklah ayahanda dan ibunda berkorban. Sebentar lagi kita melaksanakan hari raya kurban, menyembelih binatang. Tidak ada amalan yang paling dicintai Allah, perbuatan di hari Nahar, kecuali menyembelih binatang, berkorban demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin tahun lalu belum ikhlas, kita niat untuk tahun ini. Rasulullah SAW tidak pernah tiap tahun dia berkorban. Semenjak hijrah ke Madinah, berapa lama di Madinah ayahanda dan ibunda? Selama 10 tahun. Tak pernah
lepas dia tetap melaksanakan kurban. Ketika hari haji wada, Rasulullah sampai 100 ekor yang dikurbankan, 63 ekor dia sembelih sendiri, selebihnya dia serahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Hai Ali, sempurna. Begitu ayahanda tiap tahun. Kalau kita mampu, laksanakanlah, daftarkanlah. Kita diminta setiap tahun, bukan setiap bulan. Kalau kita hitung-hitung, terkadang banyak kredit kita lagi yang harus kita bayar. Tapi tidak menjadi alasan kita mengatakan, oh saya tidak mampu. Tidak, ayahanda dan ibunda, marilah kita niatkan. Ditanya, bagaimanakah orang ikhlas itu? Payah mengungkapkannya, ayahanda dan ibunda. Ulama juga memperdisikan untuk menjadi bagaimana orang yang ikhlas. Payah. Ada diungkapkan ulama, kalau kita mau ikhlas, seperti apa yang kita lakukan tanpa beban. Apa pekerjaannya tidak ada bebannya ayahanda dan ibunda, yang kita lakukan memang betul-betul ikhlas, seperti buang air besar. Mohon maaf itu ayahanda dan ibunda. Buang air besar, kita melakukannya tidak pernah mendongkol. Kita ikhlas melakukannya. Betul? Ibunda, apakah ada orang yang buang air besar? Aduh, sayang ya kalau dibuang. Tidak. Malah kalau tidak dibuang, penyakit yang akan datang. Penyakit yang datang. Kita lega, kita ikhlas melakukannya. Maka pada saat itu, inilah ilustrasi orang yang berbuat ikhlas seperti membuang air besar. Mari kita lakukan. Jangan dihitung itu amalnya, terus istiqomah. Karena orang ikhlas itu istiqomah, terus menerus melakukannya. Insya Allah dengan ikhlas kita melakukannya, Allah akan memberikan kita faedah amal yang kita lakukan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja ayahanda dan ibunda, mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.